Halo, perkenalkan saya Kevin Sebastian dari kelas K1 Sistem Multimedia dengan tim 182214143. Di sini saya akan membuat video mengenai kuis 1 Sistem Multimedia yang akan membahas mengenai sampling, lalu juga ada konvolusi, dan terakhir ada Nyquist theorem. Di sini bisa dilihat di layar, kita akan mulai membahas pertama mengenai sampling. Sampling di sini adalah ketika kita mengkonversi dari continuous time signal menjadi discrete. Jadi jika dikaitkan dengan sinyal, maka kita akan mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Ya karena perubahan hanya bisa dilakukan jika sinyal sudah menjadi discrete. Lalu cara untuk sampling nanti kita akan uh, ke sana, namun sebelum itu kita akan membahas sedikit mengenai direct delta impulse, di mana di sini merupakan impulse function. Bisa lihat di sini, ketika setiap kotak ini memiliki luas 1, yakni jika diintegralkan seperti ini, lebar adalah T1, maka tingginya ada seperti 1. Begitu juga dengan T2, tingginya juga seperti T2. Dan begitu seterusnya. Nah, lalu di kanan ini ada impulse function. Karena dia lebarnya mendekati 0, maka dia tingginya akan uh, mendekati tak terhingga atau tak terdefinisi. Seperti yang bisa dilihat di sini, untuk fungsi penulisan fungsinya, dia akan bernilai 0 jika X bukan 0. Jadi kalau di sini jika T bukan 0, maka dia akan bernilai 0, namun dia akan bernilai tak hingga atau tak terdefinisi jika X sama dengan 0. Lalu kita akan lanjut terlebih dahulu untuk membahas konvolusi. Jadi konvolusi itu adalah integral yang mengekspresikan jumlah overlapping ketika dua fungsi itu saling saling bergerak dan berdempetan, sehingga ada area yang menyebabkan overlapping, dan itu bisa dihitung dengan konvolusi. Misalkan di sini kita ada mempunyai dua fungsi, maksud saya, jadi ada fungsi ht dan fungsi xt. Di sini ada beberapa langkah untuk melakukan konvolusi. Pertama, ubah t menjadi tau, variabel saja. Lalu lakukan time reversal dan time shifting pada fungsi yang bergerak. Dan yang terakhir, lakukan integrasi perkalian untuk mengetahui irisan pada t tertentu. Karena langkah sepertinya kurang cukup jelas, maka langsung ke contoh ya. Kan di sini misalkan kita mempunyai dua fungsi x dan ht, dan dari kedua fungsi ini ada satu fungsi yang bergerak sehingga membuat dua fungsi itu berdempetan. Nah, di sini kita asumsikan yang bergerak adalah ht. Fungsi yang bergerak adalah ht dan xt adalah yang statis, yang atau yang diam. Pertama-tama kita ubah dulu jadi x tau dan h tau. Lalu bisa dilihat di sini, x tau gambaran fungsinya seperti ini, dan h tau gambaran fungsinya seperti ini. Lalu untuk yang kedua, lakukan time reversal dan time shifting pada fungsi yang bergerak. Kita akan lakukan time reversal. Time reversal adalah seperti pencerminan fungsi ditambah, karena di sini bisa dilakukan dengan ditambahkan negatif, sehingga fungsi akan dicerminkan dari sumbu y. Sehingga seperti ini. Lalu juga ada time shifting, yakni penggeseran fungsi sebesar t. Jadi akan digeser sebesar t ke ini. Lalu setelah kita melakukan time shifting, kita mendapatkan dua fungsi, dan kita lanjut ke langkah ketiga, yakni integrasi perkalian untuk mengetahui irisan tertentu. Jadi di sini ada case pertama, yakni saat t kurang dari 0, di mana fungsi belum berdempetan sama sekali, sehingga yt adalah hasil konvolusinya, sehingga yt di sini adalah 0. Lalu kita pindah ke case 2, di mana waktu yang ditujukan t yang ditujukan adalah antara 0 sampai 1, sehingga bisa dilihat sini ada sebuah area yang berdempetan, dan bisa dihitung luasnya berdasarkan integral dari 0 sampai t dan 1 d tau, sehingga kita mendapatkan luasnya sebesar t. Lalu di sini lanjut ke case 3, yakni antara dengan t di antara 1 dan 2. Sehingga bisa dilihat di sini sama seperti tadi, menggunakan integral dari t-1 sampai t.
dengan tinggi 1 d tau, sehingga luasnya adalah 1. Lalu di sini ada case keempat, yaitu T antara 2 hingga 3 yang menyebabkan perimpitannya memiliki nilai 3 min T. Lalu ada T di atas 3 dan mereka tidak beroverlapping sama sekali, sehingga YT-nya 0. Sehingga dari beberapa cara di atas, beberapa case di atas, sehingga terbentuk menjadi jawaban seperti ini. Ini adalah YT, di mana dia bernilai 0 ketika T kurang dari 0 dan bernilai T ketika T antara 0 dan 1, lalu bernilai 1 ketika T antara 1 dan 2, lalu bernilai 3 min T antara 2 dan 3, dan 0 ketika T lebih dari 3, sehingga kita mendapatkan area seperti ini jika digambarkan dari YT sebagai sumbu Y dan T sebagai sumbu X. Lalu selanjutnya, karena itu adalah cara untuk konvolusi, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara untuk merubah fungsi yang sebelumnya kontinu menjadi fungsi diskrit. Bisa dilihat sini, kita memiliki fungsi kontinu, dan dari sumbu Y adalah xt, dan ini harusnya adalah T. Lalu kita ingin merubah menjadi diskrit, di mana X1. Di sini kita memerlukan ini impulse function yang tadi sudah dibahas, di mana kita memerlukan impulse function yang berada di T sama dengan 1, sehingga delta T min 1 adalah ketika infinity ketika T sama dengan 1 dan 0 ketika T tidak sama dengan 1. Sehingga kita akan melakukan integral dari antara min hingga 1 dari xt dikali delta T min 1 dt. Kita bisa merubah menjadi tau seperti tadi, min hingga 1 x tau delta tau min 1 dt. Karena delta T min 1 yang tadi sudah disebutkan impulse function, luasnya dari impulse function adalah selalu 1, sehingga kita bisa mendapatkan hasil x tau dikali 1, sehingga kita mendapatkan x tau, dan tau di sini adalah 1 ini. Lalu kita bisa mendapatkan x1, yang mana x1 dapatkan ketika T sama dengan 1, ya ini kita mendapatkan di titik A, sehingga kita sudah mendapatkan diskrit dari fungsi tersebut hanya di titik 1, dan kita bisa lakukan di T sama dengan 2, T sama dengan 3, dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu selanjutnya, karena kita sudah belajar sampling, dan ya ini seperti ini, merubah dari teknik fungsi kontinu menjadi fungsi diskrit dengan cara matematika dan juga konvolusi. Lanjut, kita akan mempelajari Nyquist theorem. Jadi di Nyquist theorem, ketika fungsi disampling menggunakan impulse function, nah frekuensi dari sampler atau frekuensi dari impulse functionnya harus lebih besar atau sama dengan daripada fungsi sinyal utamanya. Supaya lebih jelas, kita bisa lihat di sini, ketika sinyal utamanya memiliki frekuensi, kita lihat 1,5, maka kita bisa lihat jika sampler frekuensi dua kali lebih dari sinyal utama, maka tidak terjadi aliasing. Sinyal tergambar dengan jelas, terutama waktu interpolasi, yakni ketika sinyal digital dikembalikan ke sinyal utama. Namun jika dia kurang dari, maka terjadi aliasing, yang mana akan menimbulkan gelombang baru yang akan mengganggu waktu interpolasi atau perubahan dari sinyal digital ke analog.
Nah, di sini menurut saya dia akan terjadi aliasing ketika ada sebuah perut atau sebuah gunung yang tidak terkena oleh uh, impuls function tersebut. Seperti bisa dilihat sini, ketika garis merah hilang dari sebuah perut, nah maka terjadi aliasing, sehingga itu menurut saya jadi waktu interpolasi dia kehilangan jejak mengenai sebuah perut atau sebuah gelombang tersebut. Namun jika semakin banyak frekuensinya, maka gelombang akan semakin terlihat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.